Bapa, lengkapi sukacita ibadah kami ini lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Roh-Mu yang selalu hadir dalam peribadatan dalam Tuhan Yesus, kiranya menolong kami, hamba yang menyampaikan maupun semua kami yang mendengarkannya. Berfirmanlah pada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh-Mu, kami siap menyambut firman. Amin. Silakan duduk. Bisa dibantu untuk saya jadi co-host? Sudah? Oke, terima kasih. Ya, ini belum saya, sehingga saya belum bisa share screen. Oke. Iya, sesuai flyer yang dibagikan, saya diminta menyampaikan firman Tuhan dengan tema hamba yang setia, faithful servant, dan teks yang diberikan dari Matius 24 ayat 45 sampai ayat 51. Ya, seperti itu. Saya pertama-tama bersyukur bisa bersama-sama Bapak Ibu, saudara-saudara di sini. Mana Keiko tadi yang bersaksi? Wah ya, karate komite lagi ya. Kalau dipukulin dia biasa nggak menangis. Iya, tapi disentuh Tuhan hatinya menangis. Ya, saya ingat Charles Colson, pendeta yang melayani di penjara di Amerika. Dia masuk ke penjara dan pimpin ibadah, itu negro-negro badan besar, hanya pakai kaos apa itu? Silet begitu ya, ototnya besar-besar, hitam ya. Pendeta ini sudah, waduh ini kok besar-besar begini, saya mau khotbah, macam mana ini, takut juga dia. Tapi waktu dia beritakan Injil saudara, dia tantang mereka, semua negro-negro badan besar itu menangis maju ke depan. Jadi dia bilang luar biasa, kalau Tuhan sentuh hati biar badan besar ya, biar karateka komite menangis juga, bukan di pertandingan tapi di ibadah kesaksian seperti ini. Ya, setelah saya 2 periode menjadi rektor di salah satu perguruan tinggi di Batam, ya karena statuta kami mengatur untuk hanya maksimum 2 periode, kayak presiden juga ya. Ya pada Agustus lalu saya selesai, ya. Dan saya sebagai dosen saja sekarang ini di Batam, tetapi saya memilih untuk berdomisili di Manado dan Jakarta. Seperti itu. Ya, saya sendiri ini dan istri saya ini teman kelasnya Pak Yosef dan Ibu Debbie ini. Banyak kisah kan. Iya, teman kelas ya. Jadi ini ada unsur kolusi juga ini Pastor Jerry ini. Iya, seperti itu. Ya, mengapa saya katakan Manado dan Jakarta, karena 2 anak saya itu berada di Jakarta dan dua-dua sudah menikah dan saya sudah punya cucu juga. Ya, jadi bukan orang muda lagi. Jadi ya Manado untuk tetap menjadi home base supaya saya juga bisa pulang jadi berkat di daerah sendiri. Kadang-kadang banyak yang pergi tinggalkan, tidak ada yang pulang dan jadi berkat. Ya, jadi saya tetap memilih home base di sana, tetapi tetap mobile seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya diminta menyampaikan firman Tuhan di bawah tema hamba yang setia dan diberikan teksnya. Setelah saya melihat teksnya, mohon maaf, saya menambahkan ya. Di situ dijelaskan tentang hamba yang setia dan bijaksana. Iya,
Sesuai Matius 24 ayat 45 sampai 51. Faithful and wise servant. Dan saya setuju. Ya, kadang-kadang orang Kristen jago di setia, lemah di bijaksana. Ya, akhirnya bermasalah. Ada yang jago di bijaksana tapi tidak setia dengan Tuhan dan firman-Nya. Jadi ayat-ayat ini luar biasa, ya. Ya, memproteksi kita untuk menjadi pengikut Kristus yang utuh, ya, setia dan bijaksana, cerdik dan tulus, itu kata Tuhan Yesus. Karena kita diutus bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Coba bayangkan kalau kita show of force karena berpikir saya jago, ya, tidak cerdik, ya, seperti itu akhirnya kita diterkam karena domba itu makanannya serigala, saudara. Ya, bagaimana domba patentang patenteng, ya, wah dimakanlah, ya, itu. Jadi harus cerdik tapi tulus. Ini juga faithful and wise servant, seperti itu. Kenapa? Karena di ayat Matius 24 ayat 45 di sana dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Seperti itu. Ya. Saudara, Alkitab membukakan tentang adanya dua kontras status hamba. Yang pertama ada hamba Tuhan, itu setiap orang percaya, atau hamba kebenaran, dan hamba setan atau hamba dosa. Tidak ada di tengah-tengah, tidak ada netral. Mau hamba dosa, hamba setan, atau hamba Tuhan, hamba kebenaran. Tapi Alkitab juga membukakan ada hamba Tuhan asli, ada palsu. Wah, ini ngeri kali ini. Kata orang Batak, ya, ngeri kali itu. Saya di Batam banyak orang Batak soalnya. Iya. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri sudah tegas mengatakan, ya, bahwa ada lalang, ada gandum, ada kambing, ada domba. Nanti pada akhir zaman dia akan penuaian, dia akan pisahkan mana lalang, mana gandum. Bahkan bisa terjadi yang palsu ini lebih keren, lebih luar biasa daripada yang asli. Karena dia menyamar bagaikan malaikat terang. Malaikat terang. Jadi itu yang harus saya membawa kita mengantar melihat ada dua keberadaan. Hanya hamba Tuhan atau hamba setan, hamba kebenaran atau hamba dosa. Yang kedua adalah asli atau palsu. Nah, ini yang sulit, saudara. Sekarang ini sulit menemukan mana asli, mana palsu, saudara. Kadang-kadang palsu lebih keren dari asli. Saya di Batam itu dikenal istilah premium asli original, premium KW1, KW2. Yang premium itu, saudara, mirip sekali asli. Dan saya pelanggannya. Karena tidak mampu cari asli-asli, saudara. Tapi mirip sekali, malah kadang-kadang lebih keren dari asli, saudara. Iya. Selanjutnya, sebagai pengantar sebelum masuk ke pembahasan teks, menjadi hamba yang setia dan bijaksana merupakan kunci untuk kita menikmati Allah. Itu pertama. Jadi saudara, Allah itu harus dinikmati. Banyak orang ikut Tuhan tapi tidak menikmati Tuhan. Sedih sekali, tragis sekali. Jadi tadi Kiko katakan saya mau setia sampai mati. Ya toh. Kiko, banyak yang mengatakan begitu. Termasuk salah satu putri Indonesia, mantan. Tapi di tengah jalan tinggalkan Tuhan, beralih. Seperti itu. Jadi mengapa? Kok bisa? Karena tidak sampai ke taraf menikmati Tuhan. Sehingga Tuhan itu dibandingkan dengan yang lain, itu kacang-kacang. Karena dia tidak sampai menikmati.
Sedih sekali saudara. Saya sebentar lagi 30 tahun menikah dengan istri saya. Saya sangat menikmati dia. Menikmati. Dan itu konsekuensi persekutuan. Saling menikmati. Ya. Sehingga ada yang bertanya, kalau seandainya ada kehidupan kedua kali di dunia, maukah Bapak tetap menjadi suaminya? Saya bilang saya mau. Tapi saya takut kalau kau tanya dengan istriku. Dia bilang tak mau. Karena saya sangat menikmati dia. Ya, saya sangat menikmati dia. Pulang nanti jangan tanya ke istri saya ya. Nanti saya malu. Nanti dia bilang, enggak lah. Saya enggak, umpamanya begitu. Jadi banyak orang mengatakan punya persekutuan dengan Allah, tapi tidak sampai menikmati Tuhan karena tidak pernah menjadi seorang hamba yang setia dan bijaksana. Jadi Tuhan mungkin nomor keberapa? Saudara, kalau saudara dengar istilah penyembahan berhala, mungkin kita pikir orang itu di kelenteng menyembah atau di pohon di mana. Saya mau berkata, segala sesuatu yang menyingkirkan Tuhan dari nomor 1 menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, sesuatu itu menjadi berhala. Tanpa sadar kita sedang menyembah berhala. Ini hobi yang luar biasa, karate. Tapi saya senang dia tetap memprioritaskan Tuhan. Iya, justru dia berkata, Tuhan yang menggerakkan seluruh tubuhku sehingga mampu bertanding. Wah, luar biasa. Ya, seperti itu. Ya. Baru selanjutnya dikatakan dan tidak mampu memuliakan Allah melalui hidup dan pelayanan yang benar. Karena tidak sampai menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Sehingga tidak mampu dalam hidup dan pelayanannya, itu tidak mampu memuliakan Allah. Karena dia tidak sampai ke taraf sebagai hamba yang setia dan bijaksana. Itu masalah. Sehingga panggilan untuk menjadi hamba yang setia dan bijaksana itu prioritas. Itu utama, itu penting. Kalau tidak, kita tidak ada arti apa-apa menjadi orang Kristen. Ya, mungkin orang di luar Kristen lebih luar biasa dari kita. Kita itu dipanggil menjadi di atas rata-rata, bukan rata-rata. Saudara di daerah mayoritas, maaf bukan mempromosikan minoritas, mayoritas di Indonesia tidak ada itu seharusnya. Ya. Kalau kita tidak di atas rata-rata, tidak dilihat orang. Kata Keiko tadi ya, nanti setelah mereka lihat dia di atas rata-rata di junior ya, baru orang mulai lihat. Ya, seperti itu. Kalau tidak di atas rata-rata, hidup kita, pelayanan kita, tidak di atas rata-rata, Allah tidak akan dimuliakan melalui hidup kita. Tidak akan dimuliakan. Ini panggilan Allah. Dan untuk itu kita dipanggil untuk mengalami Allah, menikmati Allah melalui hidup yang setia dan bijaksana. Mengalami Allah itu ya saudara, kadang-kadang kita hanya berpikir kekuatan itu fisik saja. Itu bagus, penting, harus. Tetapi kekuatan rohani itu penting. Iya. Kalau tidak saudara, itu mental kita menjadi sangat lemah. Ya, saya ingat membaca satu koran, dikatakan seorang mantan petinju nasional, ya, mati bunuh diri. Luar biasa, petinju juara nasional, mati bunuh diri, kuat fisik. Tapi kenapa pilih bunuh diri? Karena tidak punya kekuatan rohani, tidak mengalami Tuhan. Tidak mengalami Tuhan. Jangan berpikir hidup ini hanya aspek jasmani. Perlu, penting. Tetapi harus seimbang, harus adil dengan diri kita. Aspek rohani.
aspek rohani menjadikan kita kuat rohani, mampu menang atas dosa. Dosa itu tidak bisa dilawan dengan kekuatan jasmani, dosa. Ya, hanya kekuatan rohani, saudara. Kalau saudara mengandalkan kekuatan jasmani, dapat cobaan sedikit langsung jatuh, saudara. Hitung 10 kali nggak bangkit-bangkit, sudah KO, saudara. KO. Kita perlu kekuatan rohani. Itu hanya kita miliki kalau kita sampai ke taraf menikmati Allah. Menikmati Allah. Kalau tidak, tidak mungkin. Dari teks Matius 24 ayat 45 sampai 51, kita akan merenungkan beberapa hal. Yang pertama, pengertian hamba yang setia dan bijaksana. Itu dalam ayat 45, siapakah hamba, servant, doulos, yang setia, faithful, pistos, dan bijaksana, wise, pronimos. Saudara, ya, saya katakan tadi hanya dua, hamba setan, hamba dosa, atau hamba Tuhan, hamba kebenaran. Dan hamba ini, saudara, itu berbicara sebagai doulos. Doulos itu artinya budak. Jadi seharusnya tidak ada pilihan. Budak itu hanya berkata, apa yang kau kehendaki dalam hidupku, jadilah kehendakmu. Dalam itu budak. Kalau bos tidak, jadilah kehendakku, bukan kehendakmu Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk menjadi budaknya Tuhan, hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini harus setia. Dikatakan faithful, ada unsur iman di situ. Bahasa Yunani juga pistos itu, pistis itu juga berbicara iman. Jadi menjadi hamba yang setia, pengertian pertama benar setia, tetapi setia seperti Keiko katakan sampai mati. Kalau kita tidak siap setia sampai mati, kita tidak mungkin menjadi hamba yang sejati. Kita takut kehilangan. Kehilangan nyawa, kehilangan jabatan, kehilangan uang. Akhirnya kita mulai kompromi, kita mulai pakai segala cara supaya tidak hilang. Tapi Tuhan Yesus katakan, siapa yang takut kehilangan, justru kehilangan. Rela kehilangan, justru dapat. Setia, setia sampai akhir. Dan itu mengandung pengertian setia sampai mati. Jadi pistos itu, faithful itu pengertiannya setia, tetapi juga dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Luar biasa. Kita ini tidak layak, tapi Tuhan percaya. Ya, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya di hadapan Tuhan dan dipercayakan banyak hal. Dipercayakan banyak hal. Jadi itu setia luar biasa, ya. Setia sampai akhir dan dapat, pengertian kedua, dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan yang kedua itu wise, bijaksana. Saya tadi katakan, ya, lemahnya kita sering setia tapi tidak bijaksana. Atau sebaliknya, bijaksana akhirnya menjadi licik, ya. Tidak setia lagi. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi menjadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana, itu panggilan Tuhan untuk saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dapat menikmati Tuhan dan dapat memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua, hamba yang setia dan bijaksana, dan saya memakai istilah asli dalam kurung, karena tadi saya katakan ada asli, ada palsu, ada lalang, ada gandum. Ini yang asli. Yang asli itu setia dan bijaksana. Dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh Tuhannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi saudara pernah ingat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang?
Dia pernah berkata, kamu harus memberikan mereka makan. Padahal mereka tidak punya apa-apa. Tapi harus. Tanggung jawab saudara sebagai, saya katakan tadi, ada hamba Tuhan, ada hamba setan. Hamba kebenaran, tidak ada netral. Berarti kalau saudara berkata saudara orang percaya, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Hamba kebenaran. Walaupun dengan profesi yang berbeda-beda. Tapi kita tetap hamba Tuhan. Karateka sebagai hamba Tuhan yang karateka, itu luar biasa, yang atlet. Iya, kadang-kadang kita menyempitkan hamba Tuhan itu cuma yang di mimbar, saudara. Yang di luar mimbar, akhirnya mereka yang di luar mimbar berpikir, kami ini tidak diterima kayaknya status hamba Tuhan kami. Maka mereka suka-suka hidup, akhirnya tidak mempermuliakan Tuhan. Tidak, di mana saja anak Tuhan ditaruh oleh Tuhan, ditanam di ladang mana, dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan dan dia dipanggil untuk memberikan makan kepada dunia ini. Itu berarti dunia lapar secara rohani, dunia lapar secara jasmani. Ini Dokter Susan ya, tadi saya sempat wawancara singkat. Memang dosen beda, selalu meneliti. Ini siapa? Ya tuh. Memberi makan kesehatan dunia, bidang kesehatan. Ya. Secara khusus memang di sini berbicara tentang hamba yang full time. Tetapi tidak ada, saya mau berkata, saudara dan saya adalah hamba Tuhan yang full time dalam bidang masing-masing. Jangan dikotomikan, jangan duakan. Jadi gereja harus menggarami dunia untuk sungguh-sungguh melatih orang-orang percaya supaya jadi hamba Tuhan dalam bidangnya. Hamba Tuhan atlet, wah ini KPOI berarti memilih kategori itu, ya, mempersiapkan atlet-atlet menjadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana, ya, setia kepada Tuhan, bijaksana, kenal Tuhan, tahu Tuhan, dengan mata Tuhan, melihat dunia sehingga timbul bijaksana. Hidup di dunia harus seperti apa? Ya. Maaf, Ahok itu saya salut. Tapi waktu dia membuka lubang dengan satu kalimat, masuklah serigala di sana. Jadi harus bijaksana. Jangan sampai ada lubang. Ya, seperti itu. Nah, memberi makan karena dunia butuh, saudara. Kadang-kadang kita minder sebagai orang percaya, kita pikir siapa saya, ya nggak dibutuhkan dunia. Dunia yang tidak sadar membutuhkan Tuhan dan firman-Nya, dan kita seharusnya menjawab itu. Pascal pernah berkata, di dalam hati manusia ada satu lubang besar yang kosong. Lubang itu hanya bisa diisi dengan kehadiran Allah. Selama Allah tidak hadir, itu terus kosong dan manusia akan terus mengalami kekosongan. Dan saudara harus menjawab, mengisi itu. Kalau tidak, jadi dunia ini kosong, saudara. Terlalu banyak bukti terjadi kekosongan karena mereka terlalu sombong, merasa tidak memerlukan Tuhan. Sehingga mereka terus merasa kosong dalam hidup mereka. Kita hadir sebagai hamba Tuhan dalam berbagai bidang, memberi makan atas kebutuhan dunia ini. Saudara luar dan saya ini luar biasa. Agen suppliernya Tuhan. Amen. Untuk memberi makan terhadap dunia. Ya minder sekali-sekali boleh lah, tapi terus minder, saudara. Itu bukan minder lagi, itu sombong, saudara. Minder itu sebenarnya sombong ke dalam. Kalau patantang patenteng sombong keluar. Sama-sama sombong, saudara. Tapi sekali-sekali minder, akhirnya karena berani itu, saudara, harus ada takut. Kalau nggak ada takut, nggak ada istilah berani kan? Takut-takut. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, tahu-tahu saya berani dan saya menang. Ya toh, seperti ya takut sedikit, tapi jangan takut overdosis lah.
PDOD, percaya diri overdosis ya. Nah, itu atau sebaliknya ya, seperti itu. Jadi karena kita ini hambanya Tuhan, bertugas harus memberi makan terhadap dunia ini. Dan setia untuk itu, dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Yang berikut, yang ketiga, hamba yang jahat, ini palsu ini. Ya. Masuk, mengaku sebagai hamba Tuhan, tapi sebenarnya palsu. Ya. Hamba yang jahat dipakai istilah di sini. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ratapan dan kertakan gigi itu melambangkan hukuman neraka. Ada ratapan dan kertak gigi di sana. Itulah hamba yang palsu karena berpikir, Tuhan kok nggak datang-datang. Karena konteks pembacaan ini berbicara tentang kedatangan Tuhan juga. Ya, kok nggak datang-datang? Jadi lebih baik saya manipulasi dunia ini untuk kepentingan saya. Manipulasi dunia politik, dunia bisnis, dunia medis, dunia atletik, dunia apapun juga, termasuk dunia pelayanan. Ini banyak, saudara. Untuk kepentingan saya berhedonisme, pemuasan kenikmatan saya, untuk konsumerisme saya, ya seperti itu. Sampai ke taraf istilahnya dikatakan mabuk-mabukan, seperti itu. Ini hamba yang jahat, hamba yang palsu. Kalau lalang seperti ini, tempatnya neraka. Bahkan saya pikir neraka yang mengerikan. Karena pura-pura sebagai hamba Tuhan, kenyataannya bukan hamba Tuhan. Seperti itu. Jadi di sana ada ratap tangis dan kertak gigi. Ini hamba yang jahat. Yang terakhir, saudara, timbul pertanyaan. Keempat, cara Allah memproses seseorang menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Timbul pertanyaan, saudara. Ini ngeri sekali ya. Kalau kita tidak menjadi hamba yang setia dan bijaksana, itu kita akan mengalami hukuman Tuhan. Neraka mengerikan. Tapi pertanyaannya, macam mana? Apa saya bisa menjadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana? Dalam teologi ada below theology, ada above theology. Below artinya usaha manusia untuk dapat diterima oleh Allah. Above theology adalah karya Allah untuk kita. Tetapi yang benar adalah above and below theology. Karya yang dari Allah pasti bermanifestasi, hidup orang itu berubah. Kalau ada sekarang berkembang, saudara, pengajaran anugerah yang jadi kau tidak usah berubah, kalau sudah selamat pasti selamat. Ini palsu. Ini palsu. Benar, saya percaya ya, semua keselamatan itu karya Allah. Monergisme, tunggal karya Allah. Tapi monergisme yang aplikatif, yang pasti merubah hidup seseorang. Sehingga setia dan bijaksana bukan untuk selamat, tapi tanda keselamatan. Tanda dia sudah menjadi anak Allah. Dia dirubah oleh Allah.
Bukan berubah untuk diterima Allah, tetapi karena sudah diterima oleh Allah, sudah menjadi anak Allah. Jadi tadi lagu terakhir sebelum khotbah, setia sampai akhir. Amin. Tetapi saya hanya bisa setia kalau Tuhan bekerja di dalam dan melalui saya. Kalau tidak, saya kenal diri saya. Saya dari gelap gulita dimenangkan oleh Tuhan dan penuh godaan untuk kembali ke sana. Kalau Tuhan tidak tolong, I'm nothing. Nol besar. Kalau setia dan bijaksana itu totally adalah karya saya. Saya orang yang akan paling pertama ditolak oleh Tuhan. Tidak memenuhi syarat. Tidak. Benar setia sampai akhir, tetapi itu merupakan karya Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dirinya sendiri. Tidak. Kekristenan, pelayanan yang sejati adalah karya Allah di dalam dan melalui kita, bukan karya kita. Jadi salah kalau profesi saya bekerja untuk Tuhan. Saya tidak pernah bekerja untuk Tuhan. Tuhan bekerja melalui saya. Saya terkaget-kaget, loh kok saya bisa begini? Kok saya bisa berubah? Kok saya bisa mengenal Dia? Saya bisa melayani. Bahkan sekali-kali terjadi mujizat. Kok bisa? Karena itu bisa, karena Allah bekerja di dalam dan melalui saya. Jadi bukan saya bekerja untuk Tuhan. Tuhan bekerja. Dan kalau itu kita filosofi ini kita miliki, aduh kita akan melihat mujizat lepas mujizat. Karena Tuhan yang bekerja, bukan saya yang bekerja. Kalau saya yang bekerja, saudara, manipulasi, lepas manipulasi. Enggak bahagia, pura-pura bahagia. Senyum-senyum. Kami ingat di sekolah kami ada kebaktian tahunan. Kalau menjelang itu yang kumis-kumis itu jenggot cukur semua ya, supaya klimis seperti ini saudara. Dan senyum-senyum ya. Ya kadang-kadang kita mulai dari situ, bukan dari luar, bukan dari dalam. Tapi kalau Tuhan bekerja di dalam melalui kita, itu akan terpancar saudara. Orang akan lihat lain, berbeda saudara. Berbeda, walaupun kita tidak cari-cari itu saudara. Tahu-tahu orang yang menilai. Iya, orang yang menilai. Kaget juga, loh saya ini kok bisa orang nilai begini. Saya bilang kayaknya Anda mesti konfirmasi dengan istri saya itu. Karena yang paling tahu saya aslinya itu istri saya gitu loh. Jadi itu sebabnya saya pakai istilah di poin keempat ini, cara Allah memproses seseorang menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Karena itu merupakan karya Allah, saudara. Nah, bagaimana cara Allah memproses itu? Saya membuat dalam bentuk skema, walaupun tidak ada di teks. Ya, ini Allah Maha Suci dan Maha Benar. Dia menciptakan manusia, Adam, suci dan benar, sehingga punya persekutuan dengan Allah. Tapi kita tahu bersama Adam dan Hawa berdosa, sehingga akibatnya terpisah dari Allah dan menjadi hamba setan atau hamba dosa, karena sudah terpisah dari Allah. Tapi kita bersyukur Allah Maha Kasih, karena begitu besar kasihnya Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kita. Satu-satunya yang memenuhi standar kesucian dan kebenaran Allah cuma Tuhan Yesus. Saudara dan saya itu tidak bisa, ya, karena bukan saja hakikat kita berdosa, tapi kita terus berdosa juga. Dan kalau standar Tuhan, dosa itu luar biasa. Itu dipakai istilah saudara hamartia, meleset dari sasaran. Itu pengertian hamartia. Kalau tepat sasaran itu benar. Kalau tidak tepat sasaran, apakah 1 cm, 1 mm, 1 meter, itu namanya meleset dari sasaran, hamartia. Dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata dosa. Dan itu bukan saja dalam perbuatan,
tapi juga dalam pikiran. Saudara melihat seorang wanita, seorang pria, timbul keinginanmu, kau sudah berzina. Timbul kebencian dalam hati, engkau sudah membunuh. Standar Allah sangat tinggi. Siapa yang mampu memenuhi standar itu? Belum lagi dikatakan upah hamartia adalah maut. Mati jasmani, mati rohani, mati kekal dalam kengerian neraka. Upah dosa itu. Kalau upah dosa 1 miliar, saudara masih bisa bayar, cicil. Tuhan, aku aja beli motor cicil Tuhan. Masa sama Tuhan gak bisa cicil? Ya. Tapi kalau upah dosa maut berpuncak sampai ke dalam kengerian neraka dan kekal, siapa yang mampu bayar? Enggak ada harapan. Tapi Allah mengasihi saudara dan saya. Dia mengaruniakan Yesus Kristus, satu-satunya yang memenuhi standar kesucian dan kebenaran. Mengapa? Karena dia dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14, firman yang menjadi manusia. Dan dikatakan Yohanes 17 ayat 17, firman itu adalah kebenaran. Jadi kalau dikatakan dia firman yang menjadi manusia, itu berarti dia adalah kebenaran yang menjadi manusia. Itu sebabnya hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena dia adalah kebenaran itu. Dan kebenarannya teruji. Dia dicobai di padang gurun, dia tetap hidup dalam kebenaran. Dicobai di taman Getsemani, dia tetap hidup dalam kebenaran. Satu-satunya cuma dia yang memenuhi syarat kebenaran Allah. Sehingga hanya Yesus yang punya persekutuan kekal dengan Bapanya. Selain dia tidak ada. Tapi pada waktu Allah menjamah kita, ya, sehingga kita mampu bertobat dan percaya Yesus oleh pertolongan Roh Kudus, kita pindah, saudara, dari dalam Adam ke dalam Yesus. Sehingga pada waktu kita dalam Yesus, kita berstatus menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, sehingga kita diterima Allah. Itu status. Kita menjadi orang benar karena kebenaran Yesus, bukan kebenaran kita. Sehingga status kita menjadi orang benar, orang kudus. Saya pakai kacamata ini bening, saya melihat saudara apa adanya. Baju hitam, baju putih, baju merah, apa adanya. Tapi kalau saya ganti kaca ini dengan warna merah, semua akan menjadi merah. Kalau Allah melihat kita langsung, kita kotor, busuk dengan dosa. Dia jijik, dia buang kita. Tapi pada waktu kita dalam Yesus, dia melihat kita melalui Yesus yang benar. Dan dia menyatakan kita benar. Justification by faith. You are right. Karena kita berada, itu status dalam Yesus. Tetapi setelah kita dalam Yesus, dia berikan kita firman-Nya, dia berikan Roh Kudus untuk menolong kita hidup sesuai firman. Dia berikan sesama orang percaya sebagai prosesor, memproses kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Itu persekutuan orang percaya penting sebagai prosesor. Jadi saudara, fellowship itu penting, saudara. Saya gini-gini dengan Pak Yosef, kalau ketemu ada fellowship, ngomong apa adanya. Bicara, sharing apa adanya. Kadang-kadang kita sharing kalau di sini kan dikemas-kemas lah. Iya tuh. Saya dulu pernah sharing, saudara, baru selesai dari I3, masuk pelayanan di ibadah. Saya bersaksi kegagalan saya. Mereka bingung, kok ada hamba Tuhan yang gagal. Tetapi dalam kegagalan itu ada kemenangan yang Tuhan berikan. Itu kesaksian, itu fellowship apa adanya. Ya, sehingga tubuh Kristus itu kan saling merasakan toh, kepala, kaki dan sebagainya, itu fellowship sejati lah. Iya toh. Nanti jangan bilang kaki kapok loh. Ya nggak bisa. Saya juga punya kepala terasa sakit. Seperti seluruh tubuh. Nah, itu sarana yang Tuhan berikan, persekutuan orang percaya. Dan yang keempat itu
Ada providensia Allah. Bagaimana dia memproses kita menjadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana di dalam Yesus. Ada firman-Nya sebagai standar tolok ukur, ada Roh Kudus sebagai aplikator, dinamisator yang mengaplikasikan firman, yang mendinamiskan firman. Ada persekutuan orang percaya sebagai prosesor, ada providensia Allah sebagai efektivator, mengefektifkan rencana Dia. Saudara, kalau sudah dalam Yesus, kalau saudara tidak dibentuk, Tuhan hajar saudara. Providensia akan menghajar saudara, supaya balik dan kembali membangun hidup rohanimu. Pernah ada hamba Tuhan datang, bro, bisa saya melayani di tempatmu? Soalnya saya bergumul ini, masalah di tempat saya gitu. Terus saya bilang, kamu tahu nggak bahwa di tempat saya tidak ada masalah sehingga kamu masuk sini? Jangan-jangan api di tempat saya lebih berat dari api di tempat kamu gitu. Karena kalau kita tidak melewati ujian, ujian itu akan harus ada. Kalau mau naik kelas harus ujian lagi, Ya. Kalau enggak ulang. Pak Yosef ini jago menyanyi, main gitar, tapi dia. Di musik gereja, saudara. Jadi saya, walaupun saya saya lihat yang jago-jago musik semua. Saya bangga. Saya tidak malu mengakui, saudara. Istri saya juga dirian, saudara. Pelatih kor, saudara. Waduh. Saya bangga, Itu sekali pertama saya bangga, karena bersama orang-orang hebat di bidangnya, saudara. Tapi kalau Tuhan memproses kita, ya, ada mengulang, providensia Allah akan muncul, akan datang. Saudara, kalau saudara punya masalah tadi, melewati lembah kekelaman, bertanya, Tuhan, apa yang Kau ingin ajarkan? Apa yang Engkau ingin ingatkan? Karena Dia mau memproses kita menjadi hambanya yang setia dan bijaksana. Di dalam Yesus, Allah mau memproses kita. Dia bekerja di dalam dan melalui kita, supaya kita menjadi hambanya yang setia dan bijaksana. Yang paling akhir, kenapa dalam Yesus? Tadi saya sudah katakan, hanya Yesus yang dapat menyelesaikan dosa dan upah dosa. Dalam Adam, kita menjadi hamba dosa, hamba setan. Kita pindah dalam Yesus. Mengapa dalam Yesus? Karena hanya Dia yang dapat menyelesaikan dosa dan upah dosa. Upah dosa maaf. Jadi Allah itu maha benar, tidak boleh ada dosa. Tapi bersyukur dalam Yesus, masalah ini Dia selesaikan. Yang kedua, Allah itu maha adil. Upah dosa maut, neraka. Dan harus bayar. Tidak bisa tidak. Tapi dalam kasih-Nya, Dia berikan Yesus membayar upah dosa. Yang adalah maut. Itu sebabnya pengakuan iman rasuli berkata, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Mengalami segala kengerian maut ganti saudara dan saya. Setelah Dia bayar lunas, pada hari yang ketiga Dia bangkit. Sudah selesai. Kamu sudah dibeli. Hargamu sudah lunas dibayar. Maut, upah dosa, hanya dapat diselesaikan oleh Yesus. Dan itu Dia sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Baik dosa kita maupun upah dosa kita sudah diselesaikan. Hanya Dia, hanya Yesus. Maukah saudara menjadi hambanya yang setia dan bijaksana? Berhenti saudara beribadah di luar Yesus. Tidak mungkin saudara menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Alami Kristus, keselamatan di dalam Dia, dan tinggal di dalam Dia, saudara menjadi ciptaan baru.
dan saudara mulai berproses menjadi hambanya yang setia dan bijaksana. Tuhan memberkati saudara dan saya.